PDP ini menjadi tugas membackup itu pada itu. Bapak dan Ibu yang hormati, selain itu hasil biar nyantol bener-bener. Oke. Mungkin ada yang disampaikan Pak Fajar? Oke. Bapak dan Ibu, karena Pak Fajar ada 4 rapat yang beliau sudah harus lakukan pada hari ini, beliau menghormati kehadiran rapat kita hari ini. Sebelum saya lanjut kepada rekomendasi perbaikan yang akan saya baca satu persatu, butuh waktu. Untuk sementara waktu dan tempat saya persilakan pada ses BPI Pak Fajar. Baik, terima kasih Pak Inspektur. Sebenarnya kami mohon maaf karena kebetulan bersamaan waktunya nih. Tadi saya sudah ditelepon juga oleh Pak Karo Orari kaitan dengan RB, juga Pak Pusdatin kaitannya dengan MOU dengan Kemensos. Jadi saya terus terang menyambut baik apa yang dilaksanakan rapat hari ini, Pak Inspektur yang hormati dan teman-teman semuanya yang ada di sini. Tentu semangatnya bagaimana apa yang sudah dilakukan review peta risiko ini oleh teman-teman dari Inspektorat 3 tentunya harus kita hargai, kita apresiasi dan juga harus kita laksanakan ya Pak ya, karena ini bagian dari semacam koreksi atas mungkin kekurangan ataupun kesalahan yang mungkin ada di kita di masing-masing UK1. Saya bicaranya UK1 di BPI dan juga mungkin wakil teman-teman. Intinya kami dari juga BPI alhamdulillah sudah melakukan perbaikan atas semua saran dan catatan yang diberikan oleh AFIP Pak. Pada waktu kan kita dilakukan review di bulan Januari, kemudian kami juga sudah mengkoordinasikan internal di BPI selaku pemilik risiko, dan semua saran masukan juga sudah kita tindak lanjuti, dan tentunya dalam perbaikan peta risiko dari BPI juga sudah menambahkan beberapa kategori, misalkan terkait dengan risiko fraud, risiko lintas sektor, dan tentunya ini juga sudah sejalan dengan LH dari SPP BPKP. Ya. Nah tentu teman-teman semuanya sekarang ini kan harus bisa dirubah mindset dari kita semua sebagai auditi ya dalam hal ini ya, bahwa teman-teman AFIP ini tidak boleh ditakuti, tapi harus dirangkul, tuh kan. Sayang Mbak Ocha jauh, jadi saya nggak bisa merangkul yang dekat aja gitu ya. Dan karena puasa juga Mbak Ocha, jadi nggak bisa. Artinya merangkul dalam hal ini kita bersahabat, tidak boleh ditakutin. Jadi kalau ada Bapak justru kita harus bisa konsultasi langsung, tadi sudah disampaikan, pendampingan dan juga fungsi penjamin mutu dalam hal ini. Jadi kalau kita ada sesuatu yang barangkali perlu untuk dikomunikasikan, dikonsultasikan, jangan ragu, maksud saya kan gitu. Bukan watchdog lagi seperti waktu-waktu yang lalu. Nah tentu tadi semangatnya Pak Inspektur juga bagaimana nanti terkait dengan yang tadi rekomendasi dari Bidbang Jawa Dumargun Kus Eval, mudah-mudahan ini juga bisa dijalankan ya, karena kan kalau kita bicara di lingkup kementerian ini kadang kita juga mohon maaf kita sudah bisa menghasilkan satu produk, niatnya baik, tapi dalam pelaksanaan itu masih agak susah ya. Kalau kita bicara BISPRO, ini kan BPI sebagai lokomotifnya ya untuk menghasilkan kebijakan terus nanti dilaksanakan, tapi dalam prakteknya belum Pak. Nah ini tentu harus ada komitmen, kesepakatan, karena sudah ada BISPRO Permendesan nomor 2 tahun 2022 yang sudah kita sama-sama kawal ya. Saya ingat karena waktu itu saya mengawal langsung dengan Kemenpan, dan karena kemudian kita yang menjadi pilotnya Kemenpan terkait dengan BISPRO, sementara KL yang lain belum, karena kita BISPRO kewilayahan dan yang lain nanti tematik. Nah belum yang lain-lain misalkan terkait dengan sistem merit, itu kan kita juga sudah sangat baik ini ya dari Biro Kepo waktu itu. Nah ini mungkin dalam pelaksanaan gimana termasuk pengalaman, dan ini memang butuh itu, termasuk juga data. Ini juga benar-benar banyak sekali tantangan yang kita sedang hadapi teman-teman. Kalau kemarin ada yang ikut rapatnya dengan Pak Wamen ya, bagaimana belum lagi kita menyiapkan konsep oktahelik. Nah ini bagaimana, saya kira peta resiko ini juga harus oktahelik sifatnya, dan itu lintas UK1.
Jadi pada prinsipnya Pak Inspektur, kami dari BPI tentunya sudah menindaklanjuti apa yang menjadi catatan di dalam review, dan kita juga sudah menyampaikan hasilnya, dan mudah-mudahan ke depan kita bisa dudukkan terus ya Mbak Oda, jangan sungkan-sungkan untuk bisa memberikan bimbingan kepada kami di BPI, dan ada perwakilan juga dari kamu Mas Dwiki dan kawan-kawan Pak yang terus menerus untuk bisa mengawal terkait dengan peta risiko ini. Saya kira gitu Pak Inspektur. Sebelumnya saya mohon maaf teman-teman semuanya tidak bisa sampai akhir untuk mengikuti rapat ini. Saya bergabung di rapat yang lain. Pergi ke pasar baru membeli kain katun karena saya buru-buru nggak bisa pantun. Terima kasih Pak Fajar. Jadi Pak Fajar sebelum meninggalkan ruangan, saya terima kasih Pak Fajar ya. Komitmen dari BPI yang luar biasa, kehadiran dari para eselon 2-nya betul-betul Pak. Tapi intinya Pak, menjadi tugas kita Pak di bisnis proses Pak. Yang Bapak dulu lahirkan waktu Biro organisasi ya, Kepo, itu mohon maaf terjadi sepertinya pembiaran. Jadi jangan sampai deviasi dibiarkan, harus kita belokkan lagi kepada jalan yang benar gitu Pak. Dan itu berada di Pusbang Jakpadu dan Pusat Evaluasi Kebijakan Pak. Tadi saya sudah komunikasi dengan teman-teman tim secara informal Pak. Saya terus terang Pak, saya selama ini tidak dalam tanda kutip ya watchdog lagi Pak. Saya sudah sampaikan kepada teman-teman Inspektor 3, artinya kita akan membersamai teman-teman sehingga nanti ada harmonisasi. Selamat bertugas Pak Fajar. Terus kita kawal ya sistem informasi desa ya. Ya, bersama-sama Pak. Selanjutnya Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami lanjutkan dari asal beberapa rekomendasi perbaikan dari yang sudah disiapkan oleh teman-teman dari Inspektor 3 dipimpin oleh Dalnis ya. Pertama untuk Kementerian Peta Risiko Kementerian Desa dan PDT ini Pak Dery ya. Pertama, selera risiko Kementerian Desa dan PDT masih mengacu pada keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan PDTT nomor 28/2004 tentang selera risiko Kementerian Desa dan PDTT agar TPMR Kementerian Desa PDT dapat menetapkan selera risiko terbaru dikarenakan terdapat perubahan SOTK untuk dapat dipedomani oleh seluruh K1 di lingkungan Kementerian Desa dan PDT. Ini catatannya Pak dari Kesekjenan. Kemudian yang kedua, peta risiko Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal masih disusun berdasarkan SOP ya, nomor 12 tahun 2022, tanggal 12 Maret 2022 tentang SOP penyusunan peta risiko dan RTP Kementerian agar TPMR dapat melakukan evaluasi secara berkala dan perbaikan berkelanjutan terhadap SOP nomor 12 tahun 2022 tersebut. Nah, kalau bisa dengan targetnya juga Pak, jangan melebihi dari tahun 2026 ini. Yang ketiga, untuk Kementerian Desa dan PDT yang dipenuhi oleh Kesekjenan atau Biro Perencanaan, agar melakukan identifikasi risiko atas sasaran strategis 2, menurunnya tingkat kemiskinan di desa ini Pak. Yang keempat, agar melakukan identifikasi terhadap risiko fraud dan risiko lintas sektor sesuai dengan area of improvement, penilaian SPP dan BKP. Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih nih Pak, karena kemarin kita sudah duduk bersama dengan Pak Kepala Biro Perencanaan dengan unit kerja eselon 2 yang ada di Kesekjenan untuk kita mendiskusikan ya perbaikan untuk rekomendasi perbaikan peta risiko Kementerian Desa dan PDT termasuk Kesekjenan Pak. Di hari Jumat lalu kita sudah bahas ya, cuman permasalahannya memang harus ada yang mengawal siapa yang sebagai penanggung jawabnya dan siapa yang memastikan sebagai penggugatnya, sehingga ada timeline yang harus betul-betul kita tetapkan. Kemarin informasinya kan sore-sore hari ini Pak, tapi kenyataannya per hari Jumat jam 23:59 waktu Indonesia bagian Barat di hari Jumat kemarin Pak, ternyata kita belum dapatkan, baru beberapa setelah itu baru kita dapatkan. Jadi ini jadi tugas kita SOP-nya Pak. Kemudian selanjutnya rekomendasi perbaikan untuk peta risiko Sekretaris Jenderal ya. Pertama, agar melakukan updating atas SOP yang tadi 12/2002 tentang SOP penyusunan peta risiko kementerian. Kemudian agar melakukan updating ya dan selera risiko di lingkungan Kementerian Desa dan PDT. 3, agar melakukan pemantauan pelaksanaan rencana tindak lanjut terlaksana sesuai dengan timeline yang ditetapkan. Ini Pak dari Biro Perencanaan. Yang keempat adalah agar melengkapi data dukung dan analisis risiko secara memadai Bapak dan Ibu. Jadi kemarin sudah kita sepakati Pak Dery ya dengan Pak Kepala Biro Perencanaan ya, dan perwakilan unit kerja eselon 2 yang ada di Kesekjenan.
Kemudian untuk peta risiko Inspektur Jenderal Pak Cucu ya sebagai Kabak Umum yang hadir secara online ya. Siap. Pak Cucu hadir ya. Siap. Nah, satu memastikan, makasih Pak Cucu, memastikan pelaksanaan rencana tindak lanjut terlaksana sesuai dengan timeline yang ditetapkan Pak Cucu. Kemudian melengkapi data dukung terkait analisis risiko secara memadai. Ini catatan kita, mungkin perlu kita memastikan bersama-sama dengan Inspektor 3, bagian dari Inspektor Jenderal, sehingga betul-betul kita capai apa yang menjadi catatan dari teman-teman auditor dari Inspektor 3 yang sudah saya bacakan tadi. Makasih Pak Cucu. Kemudian peta risiko Direktorat Jenderal PDP. Yang hadir secara online di PDP siapa? Nggak ada ya? Ada ya, makasih. Offline ada juga ya, makasih, luar biasa. Ini Bu Dede sebagai PIC-nya. Pertama untuk Dijen PDP ini, satu, agar melakukan updating dan evaluasi terhadap SOP nomor 64 tahun 2005 dan menambahkan tahapan kegiatan terkait pemantauan berkala dan pelaporan manajemen risiko. Kedua, agar mempertimbangkan beberapa usulan sebagai bahan perbaikan lebih lanjut draft peta risiko UK1 dan UK2, unit kerja eselon 1 dan eselon 2 pada LHR, laporan hasil review yang diterbitkan oleh Inspektur 3, peta risiko atas catatan umum pada seluruh unit kerja di lingkungan Dijen PDP dan catatan khusus pada masing-masing unit kerja eselon 2 atau UK2 di Dijen PDP. Yang ketiga, agar memperhatikan rekomendasi pada laporan evaluasi SPIP BPKP atas komponen manajemen risiko indeks atau MRI, yaitu untuk mengintegrasikan manajemen risiko secara menyeluruh ke dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan program pada level strategis kementerian dan unit kerja eselon 1, serta operasional dan mengoptimalkan penguatan kapabilitas sumber daya manusia di seluruh tingkatan, mulai dari pimpinan, manajemen, dan staf pelaksananya. Yang keempat, agar memastikan pelaksanaan rencana tindak lanjut sesuai dengan timeline yang ditetapkan dalam peta risiko. Jadi teknisnya nanti tim dari Dijen PDP silakan terkoneksi dengan Ibu Dede Hayati sebagai PIC yang sudah kami tunjuk sebelumnya. Jadi tidak harus formal ya Bu Dede ya, baik informal kita bantu sehingga target-target berdasarkan timeline sudah kita tetapkan bisa tercapai. Idealnya Bapak dan Ibu, idealnya tanggal 6 Februari ini saya lakukan di sini Pak. Tapi ini sudah tanggal 23 ya. Malah 24 sekarang nih Pak. Jadi agak terlambat. Ini terlambatnya bukan hanya teknis dan non teknis. Ini timeline yang betul-betul yang harus kedepannya kita siasati, jangan sampai ada keterlambatan seperti yang terjadi saat ini. Kemudian rekomendasi untuk perbaikan untuk BPSDM hadir secara offline dan online ya. Ini yang hadir ini orang-orang yang hadir dalam sebagai komite ya, komite dari peta risiko ini. Pertama untuk BPSDM, peta risiko yang harus diperbaiki, rekomendasi perbaikan. Satu, mempertimbangkan beberapa usulan atas penilaian penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, dan RTP sebagai bahan perbaikan lebih lanjut. Draft peta risiko unit kerja eselon 1 di BPSDM dan pusat-pusat yang ada di BPSDM dan UPT balai di 5 balai yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang 5 balai ini Bapak dan Ibu. Ini balai hadir secara online ini. Kemudian yang kedua adalah melengkapi data dukung terkait analisis risiko secara memadai. Kemudian yang ketiga adalah memastikan pelaksanaan rencana tindak lanjut sesuai dengan timeline yang ditetapkan dalam peta risiko. Yang keempat adalah menyesuaikan peta risiko tahun 2025-2029 unit kerja eselon 1 di BPSDM, di pusat-pusat yang ada di BPSDM dan balai-balai di 5 balai yang ada di BPSDM Kementerian Desa dengan catatan hasil review pada peta risiko tahun 2006 unit kerja eselon 1 pusat-pusat dan balai-balai yang ada di Kementerian Desa. Yang kelima adalah memperhatikan rekomendasi BPKP pada laporan evaluasi SPP BPKP atas komponen manajemen risiko indeks atau MRI. Bapak dan Ibu, ya. Untuk PIC dari BPSDM, ya, PIC BPSDM dari Inspektor 3 adalah Mbak Titi ya. Nah, Mbak Titi, jadi saya rasa ini sudah terjalin komunikasi yang baik selama ini dan silakan teman-teman dari balai, di 5 balai, pusat-pusat yang ada di BPSDM dan
teman-teman yang mengawal, yang hadir secara online offline ya, mengawal untuk BPSDM peta risiko ini keep in touch dengan PIC yang sudah ditetapkan, yaitu Ibu Titi, salah seorang dari auditor yang ada di Inspektorat 3. Kemudian selanjutnya untuk Direktorat Jenderal PPDT, ya, ini hanya 2 ya, Ibu Safila sebagai PIC-nya ya, Bu Safila ya. Pertama, agar memastikan pelaksanaan rencana tindak lanjut terlaksana sesuai dengan timeline yang ditetapkan. Kedua, agar melengkapi data dukung terkait analisis risiko secara memadai. Ya, bukti dukung dapat berupa notulen, analisis risiko inheren, garis miring hasil survei level kemungkinan dan dampak atas risiko final pada masing-masing unit pemilihan risiko atau unit kerja eselon 2 di Ditjen PPDT. Namun faktanya Bu Teresia dan Ditjen PPDT yang kami hormati, ternyata tidak semudah ya yang saya bacakan ini. Ternyata banyak tantangan yang kedepannya harus kita lakukan. Bagaimana kita menyatukan pemahaman dengan teman-teman daerah, satu data kita dengan mereka, kemudian bagaimana kita mengajak dan memaksa kementerian lembaga ya, sehingga mereka melakukan intervensi pada daerah tinggal yang dari kacamata kementerian lembaga sektor tidak strategis secara nasional. Tapi karena ini merupakan perintah presiden ya, karena menjadi tugas dari Bapak Presiden supaya kesenjangan satu daerah dengan daerah lain tidak terlalu senjang, terlalu lebar gitu kesenjangannya, atau maka tugas dari Ditjen PPDT untuk mengawal ini ya, masukkan dalam peta risiko yang mungkin tidak masuk dalam catatan rekomendasi perbaikan ini Bu Teresia dan jajaran Ditjen PPDT. Kemudian untuk BPI ya, rekomendasi perbaikan walaupun tadi Pak Ses BPI-nya hadir, Pak Fajar. Pertama, pada penilaian konteks strategis belum terdapat identifikasi atas insiden risiko yang berasal dari laporan hasil audit, garis miring evaluasi, garis miring review dari pihak internal dan eksternal pada kertas kerja unit kerja eselon 1 maupun unit kerja eselon 2 di BPI pusat-pusatnya. Kemudian yang kedua adalah pada penilaian identifikasi risiko belum mengidentifikasi atas risiko fraud. Ini catatan dari BPI ini. Pak Dwiki, Ketua Tim Kerja ya. Nah, tolong ini ya jadi catatan. Jadi kalau seandainya ada pemahaman yang berbeda, datangi Ibu Isves di depan Bapak tuh, tim kita, untuk kita pastikan ya. Nah, ini betul-betul bisa kita kawal rekomendasi perbaikan ini. Yang ketiga adalah agar memperhatikan catatan BPKP pada saat asistensi peta risiko pada tanggal 11 Desember 2025 yang lalu, Pak. Termasuk juga kemarin ketika melakukan isu-isu strategis di perencanaan, Pak. Ya, di 2 minggu yang lalu kalau tidak salah ya. Di lantai 3 kalau nggak salah ya, di ruang BPSDM. Yang keempat adalah agar memperhatikan catatan APIP atas identifikasi risiko, analisis risiko, dan RTP pada LHR, laporan hasil risiko review, dan CHR, catatan hasil risiko, hasil review peta risiko pada masing-masing unit kerja eselon 1 di BPI, dan pusat-pusat yang ada di BPI ini, Pak Dwiki, sebagai ketua tim kerja yang ditunjuk oleh pimpinan di BPI. 5. Agar memperhatikan rekomendasi BPKPRI pada laporan evaluasi SPP BPKP atas komponen manajemen risiko indeks yang sudah disampaikan sebelumnya, Pak. Jadi tolong Pak Dwiki sebagai ketua tim, kalau seandainya ada hal yang tidak diragukan interpretasinya, silakan Bapak mau datang ke lantai 4 di gedung utama di ruang rapat Inspektorat 3, terkoneksi dengan Ibu Ispes dan Bu Dalnis tentunya. Dan kalau seandainya tidak memungkinkan, kapan perlu diinformasikan kepada saya ya sebagai Inspektur 3, nanti kita call bersama-sama. Atau mungkin kami yang diundang di sini. Intinya kita tidak lagi pendekatan-pendekatan yang lama, kita sudah tinggalkan, Pak. Jadi ini bisa kita ketika kita bisa mencapai target-target dan melebihi target dari RPJMN, ini menjadi kerja-kerja bersama, Pak. Ya. Jadi catatan saya tadi Pak kepada Pak Ses BPI tadi Pak Dwiki, tolong bisa dimasukkan juga nih, apakah bisnis proses yang sudah kita terbitkan sebelumnya itu sudah dilaksanakan nggak oleh unit kerja eselon 1 di dalam hasil evaluasi dari pusat evaluasi dari kebijakan yang ada di BPI ini, Pak. Selanjutnya Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya bacakan untuk peta risiko Direktorat Jenderal PI. Sudah hadir Pak Luki Wisana, ini teman saya dari PDT dulu nih.
Saya sudah di mana waktu itu sudah di Prukap waktu itu ya, Pak Luki masuk sebagai CPNS waktu itu ya, atau saya masih di apa di Deputi Infrastruktur. Nah, Infotel ya, waktu itu Infotel ya. Waktu itu sebelum itu masih di bawah tahun 2010 Pak. Pak Luki dan jajaran di JNP yang saya hormati, dan kebetulan saya juga setahun yang lalu sudah ikut bergabung membersamai. Ya, ini catatan dari teman-teman dari APIP, Inspektorat 3. Pertama, unit kerja eselon 1 di JNP telah menyusun insiden risiko, namun belum seluruhnya memasukkan rekomendasi atas AOI, Area of Improvement, atas hasil asistensi BPKP atas risiko di dalam insiden risiko. Jadi di sini cantumkan nomor LHP, RHS dan rekomendasinya dalam insiden risiko agar diperbaiki dalam matrik peta risiko. Ini catatan nih Pak Luki. Saya terus terang ternyata ketika saya menghantarkan di lantai 4 di gedung B itu, saya pimpin langsung, kebetulan yang hadir itu tidak ada eselon 2-nya, ada Pak Gianta dan Pak Luki dan perwakilan unit kerja eselon 2 di JNP itu. Ternyata ketika saya sampaikan bahwa Direktorat Investasi belum menyampaikan sampai pertanggal 3 Februari, belum juga sampai Pak peta risikonya Pak. Ternyata saya mengambil inisiatif, telepon Pak Direkturnya Pak. Beliau menyampaikan, minta maaf, menyajikan hari ini sebelum malam hari. Jadi jam 23:50 ya Bu Ocha ya, kita mendapatkan peta risiko detik-detik terakhir Pak. Sampai sekarang pun catatan hasil rekomendasi CHR ini tidak sebelumnya bisa disampaikan oleh teman-teman unit kerja eselon 2 di JNPI Pak. Saya minta tolong Pak Luki dan jajaran unit kerja eselon 2 dari JNPI, khususnya dari yang terlambat yang belum menyampaikan, tolong mohon kerjasama dan dukungannya, ya, supaya tidak terlambat lagi nih Pak. Saya turun tangan dalam artian kalau saya bebankan kepada Ibu Maria ya sebagai PIC-nya, beliau juga nggak bisa telepon Pak Direkturnya. Tapi ketika sore hari saya telepon, beliau menjanjikan dan beliau tugaskan waktu itu PIC atau tim kerjanya sedang sakit, yang ditugaskan Ibu Fatimah sebagai Ketua TU-nya untuk menyelesaikan. Itu ya catatan kita yang walaupun tidak tertulis di sini Pak. Kemudian yang kedua, pada unit kerja eselon 1 di JNPI belum memuat risiko fraud, risiko lintas unit kerja eselon 1, lintas kementerian lembaga Pak, ya, atau MRPN yang sesuai dengan PP 39 tahun 2004 Pak. Jadi kita punya direktorat Rentek ya, kita punya direktorat kelembagaan. Alhamdulillah Pak, hasil dukungan kerja bersama Pak yang 2021, 22, 23, 24 baru 22.000 yang berbadan hukum, Bumdesma. Ketika saya meninggalkan sudah mencapai 42.000 Pak. Naik 20.000 kerja setahun itu Pak. Ini dukungan dari teman-teman tim semuanya Pak dan teman-teman daerah. Harapannya tentu dalam ini sisanya Bumdes yang berbadan hukum betul-betul bisa kita dapatkan Pak, sehingga Bumdes bisa jadi profesional dan bisa bekerjasama dengan semua pihak. Nah di sini belum ada termasuk dalam bukti-bukti dukungnya gitu Pak. Kemudian yang ketiga adalah agar melengkapi data dukung terkait analisis risiko secara memadai, ya, itu bukti dukung dapat berupa notulen, analisis risiko inheren, hasil survei level kemungkinan akan dan dampak atas risiko final pada masing-masing UPR ini risiko. Dan yang keempat adalah agar memastikan pelaksanaan rencana tindak lanjut terlaksana sesuai dengan timeline yang ditetapkan. Ya, sekali lagi ya, dari teman-teman yang kemarin agak telat, ya satu direktorat yang ada di JNPI, tak tolong dukungan dan kerjasamanya, jadi jangan sampai telat lagi, karena timeline ini kita susun bersama Pak. Bapak pemilik risiko, Bapak yang menyiapkan, Bapak yang melakukan, dan Bapak juga melakukan evaluasi. Tapi dalam prosesnya kan akan ada review dari kami, dan nanti akan ditetapkan bersama-sama peta risiko 5 tahun dan tahunan oleh Kementerian melalui Biro Perencanaan sebagai PIC-nya. Itu beberapa catatan yang perlu saya sampaikan. Saya rasa kita, seperti yang saya sampaikan, kami dari Inspektorat 3 sifatnya tidak hanya mencari-cari kesalahan, tidak. Ketika ada kesalahan, ya, ada kelemahan, kita tidak sibuk menghabiskan energi untuk siapa yang salah. Tapi bagaimana solusi cepat dan benarnya gitu Bapak dan Ibu.
Ya, itu yang jadi semangat kita. Sehingga kita tidak jalan di tempat atau malah mundur. Tapi kita akan maju melangkah menjadikan Kementerian Desa akan menjadi sebuah lembaga yang diperhitungkan ya, di kabinet Merah Putih ini Bapak. Dengan apa? Kita bisa menyasar ya desa-desa yang ada di seluruh Indonesia dan daerah tertinggal Pak. Baik di pembangunan desanya dengan data-data yang lengkap melalui statistik, melalui peta spasial ya. Kemudian juga bagaimana pengembangan ekonomi dan investasi di desa dan daerah tertinggal betul-betul menjadi pedoman sehingga Pak Dery ya yang permasalahan kita adalah kita tidak jarang menerbitkan NSPK yang dipedomani oleh teman-teman daerah dan termasuk desa dan teman-teman dari kementerian lembaga dan stakeholder bangsa lainnya. Memang setiap tahun kita menerbitkan, tapi khusus untuk dana desa, Pak. Tapi pembangunan masyarakat kan bukannya dari dana desa, Pak. Ada di APBD, ada dari APBD kabupaten kota melalui OPD-nya, Pak. Ada yang melalui APBD provinsi, melalui OPD-OPD-nya, Pak. Kita belum pernah, Pak. Ini tantangan kita. Bisa nggak kita memberikan norma standar yang bisa dipedomani oleh kementerian lembaga, termasuk daerah dan stakeholder bangsa lainnya. Itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan dan tegaskan dari hasil review peta risiko dan kita sudah sampaikan CHR-nya dan CHR-nya sudah kita terima dan kita sudah bersepakat insya Allah kami pertengahan Februari 2026 ini sudah menerbitkan LHR-nya Pak. Ini hanya semacam exit meeting terhadap peta risiko yang sudah kita lakukan entry meetingnya di tanggal 19 Januari 2026 yang lalu di gedung utama kemarin. Itu beberapa hal, mohon maaf saya sudahi, mohon maaf sebelumnya kalau ada hal yang tidak berkenan, pada Allah kami minta ampun dan pada manusia kita saling memaafkan. Selanjutnya kepada Ibu Dalnis untuk memimpin acaranya secara sampai selesai dan harapannya dari Pak Dery hadir di sini. Saya nanti akan memantau saja Tudwurihana ini Pak. Ingarso, Sung Tulodo, Ingmandia mengkasa ya. Saya bisa berada di tengah, saya berada di belakang, dan saya ada di depan. Saat ini saya ada di depan. Dan selanjutnya saya akan mengambil posisi di tengah atau di belakang teman-teman. Sehingga nanti rapat ini akan difinalisasi oleh Biro Perencanaan dan Ibu Dalnis, Ibu Ocha. Sehingga kita selesaikan. Demikian, saya sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Selamat menuntaskan kerja-kerja ini, Pak. Terima kasih.